Saya mengajak kita semua di sepanjang bulan ini kita tetap mengingat dan mengenang kaum keluarga, sanak saudara, sahabat, kenalan kita yang sudah berpulang. Gereja menyediakan waktu untuk kita supaya tenang, hening, mengenang mereka dan juga mendoakan diri kita. Mari kita mengikuti panggilan gereja untuk beramal kasih dengan mendoakan mereka yang sudah berpulang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, selamat malam semuanya. Kemarin gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Dan hari ini Bunda Gereja kembali mengajak semua umat gereja, umat beriman, untuk mendoakan semua orang beriman yang sudah meninggal. Secara khusus gereja mengajak kita untuk berdoa bagi semua orang yang menantikan keselamatannya di tempat penyucian. Dengan penuh kerinduan mereka menantikan saat diperkenankan untuk bergabung dengan para kudus di surga. Secara khusus kita mengenangkan dan mendoakan kaum keluarga, sahabat kenalan, orang tua, adik kakak kita yang sudah berpulang. Sebab sesudah kematian hubungan kita dengan semua orang yang sudah mendahului kita tidak terputuskan. Cinta kita kepada mereka tetap melampaui batas ruang dan waktu. Dan cinta itu melibatkan Tuhan sendiri. Maka kita semua pada saat ini bersama dengan semua orang yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online, mari kita undang para kudus gereja yang bahagia datang bersama dengan kita. Kita undang juga gereja yang menderita, jiwa-jiwa di api penyucian bersama dengan kita gereja pesiara ini untuk mendoakan semua orang yang sudah berpulang dan menantikan keselamatan mereka bersama dengan para kudus di surga. Kita ingat mereka dalam doa-doa kita. Maka pada kesempatan ini kita duduk semua, kita berdoa dalam hati kita sambil melihat tayangan slide untuk nama-nama keluarga-keluarga yang akan kita doakan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk semua orang yang saat ini kita ingin kenangkan di dalam doa bersama ini. Kita mengundang gereja yang bahagia, para kudus bersama dengan gereja pesiara, kita semua memohon belas kasih dan kerahiman Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Karena itu mari kita bersama-sama menyatakan penyesalan dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja mengajak kita selama bulan November ini untuk mengingat kaum keluarga, sanak saudara, handai tolan kita yang sudah meninggal. 1 bulan penuh kita ingat dan doakan mereka. Mengapa gereja mengajak kita mendoakan orang-orang yang sudah berpulang? Gereja Katolik mempunyai tradisi yang sangat panjang tentang bagaimana kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau orang bertanya mengapa hanya gereja Katolik yang mendoakan orang yang berpulang, karena dasarnya ada pada kredo iman yang kita baharui setiap kali dalam perayaan Ekaristi. Karena kita percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Nah, ini yang 2 terakhir ini menjadi dasar kita mendoakan orang-orang yang sudah berpulang. Sebab kematian sekalipun tidak pernah menghancurkan cinta kita kepada orang-orang yang sudah berpulang. Maka kematian itu selalu dipandang dalam iman Kristiani bahwa hidup manusia itu hanya diubah, bukan dilenyapkan. Hidup manusia itu diubah dari perjalanan yang sementara di dunia ini kepada hidup yang abadi. Itu keyakinan besar, keyakinan dasar dari iman gereja yang mengajak kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah berpulang. Bahkan perayaan ini memberikan penghiburan kepada kita semua bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Itu keyakinan yang termuat di dalam kitab suci, dan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan itu ketika Dia bersabda di dalam Injil yang hari ini kita dengar, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Ini catatannya, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Dan kehendak Allah ialah supaya setiap orang yang percaya kepada putranya memperoleh kehidupan kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka gereja memandang peringatan orang-orang beriman, mendoakan orang-orang beriman, itu adalah sebuah tindakan amal saleh yang kita persembahkan untuk keselamatan saudara-saudari kita. Orang mati tentu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka kita gereja pesiara ini dan juga gereja yang bahagia itu menolong mereka dengan doa kita, kurban kita, puasa kita, indulgensi yang kita persembahkan, itu semua menolong mereka. Maka gereja mengajarkan bahwa gereja yang bahagia, yaitu persekutuan para kudus yang sudah diselamatkan Allah, mereka itu menjadi pendoa bagi gereja pesiara dan gereja yang menderita. Dan gereja yang menderita, gereja pesiara kita semua yang masih bersiara di bumi ini, kita mendoakan gereja yang menderita. Siapa gereja yang menderita? Gereja yang menderita ialah jiwa-jiwa yang kini sedang dimurnikan, yang kini sedang dibersihkan, yang kini sedang disucikan untuk menanti persekutuan abadi dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Maka kita semua pada saat ini kita mengenangkan mereka yang sudah berpulang, tetapi kita juga mendoakan hidup dan diri kita supaya kelak kita boleh bersekutu bersama dengan mereka di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kalau manusia hidup abadi di dunia ini,
Saya yakin kalau kematian itu bisa ditukar, pasti saya orang pertama yang menukar. Kalau kematian itu bisa diganti dengan benda-benda atau harta kekayaan, saya yakin tidak ada orang yang memilih kematian. Semua akan bekerja keras untuk menukar kematian itu dengan harta kekayaannya. Tapi penulis suci mengatakan begini, Tuhan, mengapa engkau menyembunyikan jadwal kematian manusia? Ini pertanyaan hakiki dalam kehidupan. Kalau Tuhan menyembunyikan itu, inilah misteri yang membuat kita selalu sadar bahwa perjalanan hidup di dunia ini hanya sementara. Maka kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan segala sesuatu supaya kita menjadi orang yang waspada, berjaga, dan berdoa di dunia ini. Kita mesti mempersiapkan. Terlambat ketika nanti sudah napas-napas terakhir baru minta bertobat, terlambat ya. Kita mempersiapkan di dunia ini perjalanan kita, apa yang kita mau tempuh itu kita bisa persiapkan di dunia ini. Kita bisa memprediksi saya ini masuk surga atau tidak, itu dengan tindakan kita di dunia ini. Kalau di dunia ini kita tidak pernah memperhatikan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, jangan mempersalahkan umat beriman, apalagi mempersalahkan Tuhan karena Dia tidak mempersatukan kita dalam kalangan para kudus di surga. Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua untuk selalu dapat merenungkan kehidupan kita sebagai umat beriman. Untuk apa kita ada di dunia ini dan kemana kita akan kembali? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semua senantiasa menyadari hidup ini hanya sebuah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah yang harus diisi dengan baik, supaya kalau hidup hanyalah diubah dan bukannya dilenyapkan, kita akan bersukacita bersama dengan para kudus yang hari ini mendoakan kita semua dari kediaman Allah yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi, perayaan misa untuk mendoakan arwah kaum beriman ini sudah selesai. Syukur pada Allah.